Nah, selanjutnya wa fi ma yali adzkuru mithalan waqi'iyan min siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi radhiyallahu anhum. Atau berikut ini saya akan memaparkan contoh yang real dari sejarah Nabi serta sahabat-sahabatnya. Nah, ini contoh dari sunnah ya. Bagaimana Nabi tidak hanya membuat kebijakan atau memerintahkan sesuatu, tapi juga menjelaskan alasan di baliknya. Fa ba'da ghazwati Hunainin qassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghanaim. Fa ba'da ghazwati Hunainin qassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghanaim. Nah, setelah peperangan Hunain, Nabi membagi-bagi harta ghanimah. Wa kanat 'azimatan jiddan. Harta ghanimah yang diperoleh pada saat itu cukup besar ya. Waqad aktsara sallallahu alaihi wasallam minal ata' li ahli Makkah wa ghairihim minal mu'allafati qulubuhum. Nabi memberikan banyak bagian kepada penduduk Mekah dan lainnya dari kalangan mu'allaf. Wa kana islamuhum hadisan jiddan. Sementara keislaman mereka mukallaf itu sangat baru sekali. Artinya mereka sangat baru masuk Islam. Sementara walam yu'tal ansaru syai'an. Kaum Ansor yang sudah lebih dulu masuk Islam dan menerima Nabi ternyata tidak diberikan apa-apa. Tidak mendapatkan bagian dari harta ghanimah itu. Fata'atsaral ansaru lidzalika, lalu merasa emosi kaum Ansor itu lidzalika atas keputusan Nabi tersebut. Ya, ini manusiawi ya, sahabat juga boleh jadi merasa kesal dengan beberapa keputusan Nabi ya, termasuk dalam contoh ini ya, kaum Ansor merasa mereka tidak dihargai ya, karena padahal sebelumnya mereka sudah menerima Nabi lebih dulu daripada mu'allaf yang diberikan banyak bagian dari itu. Hatta hasiba ba'duhum anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad athara qaumahu bil ata' ba'da an 'ada ilaihim wa 'adu ilaihi. Sehingga sebagian di antara mereka ada yang menduga bahwa Nabi lebih mementingkan kaumnya gitu. Artinya Nabi bersikap ada yang menganggap Nabi bersikap nepotisme gitulah ya. Wa fi riwayati Bani Ishaq an Abi Sa'id al-Khudri anna Sa'ad bin Ubadah ahadu za'imil ansar dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Sa'ad bin Ubadah ahadu za'imil ansar, salah seorang tokoh dari kalangan Ansar, dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi ya. Faqala, lalu Sa'ad bin Ubadah ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayya minal ansari qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai'i alladhi asabta. Wahai Rasulullah, kalangan Ansor ini gampangnya merasa keberatan ya terhadap apa yang engkau perbuat pada harta fai' atau harta ghanimah ini yang engkau peroleh. Qasamta fi qaumik, engkau membagi-bagikannya pada kaummu. Wa ataita ataya yuzaman fi qabailil arab, dan engkau memberikan banyak sekali kepada kabilah Arab. Walam yakun fi hadzal hayy minal ansari minha syai'un, sementara kalangan Ansor tak mendapatkan apa-apa dari harta itu. Qala, lalu Nabi bersabda, fa aina anta min dzalika ya Sa'id? Gimana menurutmu mengenai hal itu wahai Sa'id? Qala, lalu berkata siapa Sa'id ini, ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi. Wahai Rasulullah, tidaklah aku melainkan bagian dari kaumku. Ya, maksudnya saya hanya menyampaikan apa yang dirasakan oleh golongan saya ya Nabi. Saya cuma menyampaikan saja. Maksudnya selanjutnya terserah engkau gitu.
Fa'amarahu bijam'il ansor. Lalu Nabi memerintahkan kepada Sa'id ini untuk mengumpulkan kalangan Ansor. Jadi Nabi merasa perlu untuk mengumpulkan kaum Ansor supaya tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman mengenai keputusan Nabi ini. Falamma jatama'u dakhala alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka semua sudah berkumpul, lalu Nabi menemui mereka. Fahamidallah wa asna alaihi, lalu Nabi mengucapkan hamdalah sebagai pembuka. Maka lalu Nabi bersabda, ya ma'syarul ansor, maqalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha alayya fi nufusikum. Wahai kelompok atau kaum Ansor, ada sebuah pernyataan yang telah sampai kepadaku dari kalian, serta rasa keberatan yang kalian rasakan atas putusanku, gitulah mudahnya. Alam atikum dulalan fahadakumullah. Tidakkah aku mendatangi kalian sementara kalian masih berada dalam kesesatan, lalu Allah memberikan kalian petunjuk? Wa'alatan fa'agnakumullah. Sementara kalian juga dalam keadaan miskin, lalu Allah kayakan. Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Dan kalian bermusuhan satu sama lain, lalu Allah membuat kalian hidup harmonis. Qalu bala Allahu wa rasuluhu amannu afdal. Ya Rasul, Allah dan Rasulnya yang lebih utama dan yang lebih sama, yang lebih utama, yang lebih berharga dan lebih utama. Nah, jadi ketika kaum Ansor mempermasalahkan kebijakan Nabi yang tidak memberikan mereka ghanimah, lalu Nabi juga balik bertanya atau sedikit protes ya. Nah, bukannya saya sudah membuat kalian, atau bukankah saya sudah mengantarkan hidayah dari Allah kepada kalian, mudahnya begitu ya. Bukannya sebelum saya datang kalian ini miskin, lalu ketika saya datang Allah mengayakan kalian. Bukankah sebelum saya datang kalian ini saling bermusuhan satu sama lain, lalu ketika saya datang Allah membuat kalian hidup harmonis. Jadi lebih penting mana mungkin ya maksud Nabi, lebih penting mana antara harta ghanimah daripada kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang telah kamu dapatkan setelah saya datang atau bergabung dengan kalian, gitu. Summa qala, lalu Nabi berkata, ala tujibuni ya ma'syarul ansor. Tidakkah kalian memenuhi panggilanku wahai kaum Ansor? Qalu, kaum Ansor ini berkata, bimadza nujibuka ya Rasulullah? Dengan apa kami memenuhi panggilanmu wahai Rasul? Lillahi wali rasulihil man wal fadlu. Bagi Allah dan Rasulnya lah keutamaan itu. Nah, qala, lalu Nabi bersabda, ama wallahi law syi'tum lakultum. Demi Allah, seandainya kalian mau, kalian akan mengatakannya, bahwa kalian telah memenuhi panggilan saya. Fala sadaqtum, dan niscaya kalian akan berkata benar, jujur. Wala suddiktum, dan kalian akan dibenarkan atas perkataan kalian itu. Kalian akan mengatakan begini tentunya, ataina mukadzaban fasaddaqnaka. Kami mendatangimu. Ataina mukadzaban. Ataitana mukadzaban, maaf ya. Ataitana mukadzaban. Engkau mendatangi kami wahai Nabi mukadzaban, dalam keadaan didustakan. Fasaddaqnaka, lalu kamilah yang membenarkanmu. Wa makhzulan fanasornaka, dan engkau mendatangi kami dalam keadaan terhina, lalu kamilah yang menolongmu. Watori dan fa'awainaka, dan kamilah yang dan engkau datang kepada kami dalam kondisi terusir, dan kamilah yang memberimu tempat tinggal. Wa'ailan fa'asainaka, dan engkau dalam keadaan miskin, lalu kamilah yang membuatmu berkecukupan. Jadi sebenarnya antara kaum Ansor dan Nabi ini sudah memiliki hubungan simbiosis mutualisme, gitulah ya. Ya.
Jadi Nabi mendapatkan keuntungan dari kaum Ansor karena sudah diterima dengan baik dan kenabiannya juga dibenarkan, dan kaum Ansor juga mendapatkan manfaat dari Nabi karena mereka pada akhirnya setelah kehadiran Nabi itu mendapatkan banyak nikmat yang luar biasa yang tidak sebanding dengan ghanimah yang didapatkan pada perang Hunain itu. Nah, awajadtukum ya ma'syaral ansor fi anfusikum fi li'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu. Apakah aku menjumpaimu wahai golongan ansor, menjumpai kalian dalam jiwa-jiwa kalian di dalam sisa dari harta dunia ini, yang dengannya aku membuat jinak orang-orang supaya mereka masuk Islam. Wakkaltukum ila islamikum, dan aku menyerahkan kepada kalian keislaman kalian itu. Ala tardawna ya ma'syaral ansar ayadhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Tidakkah kalian rela wahai kaum Ansor, di mana orang-orang yang lain, kelompok atau masyarakat yang lain membawa kambing dan unta pergi ke rumah mereka, sementara kalian membawa Rasulullah. Jadi ini jawaban Rasul. Jadi lebih penting mana antara aku dan kambing atau unta, harta ghanimah itu? Kalian sudah punya aku. Mudahnya begitu ya, kata Nabi. Masih kurang apa lagi? Kalian sudah banyak. Kalian sudah Islam, sementara saya harta ghanimah itu saya gunakan agar mereka, orang-orang itu sudah masuk Islam, mudah masuk Islam dan keislamannya dijaga dengan baik. Nah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansor. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya atau dalam kekuasaannya, seandainya bukan karena hijrah, sungguh aku adalah orang dari kalangan Ansor. Walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansoru syi'ban la salaktu syi'bal ansor. Seandainya suatu kaum melewati lembah, sementara kaum Ansor menempuh atau melewati lembah yang lain, niscaya aku akan melewati lembah yang dilewati oleh kaum Ansor. Allahumma arhamil ansor wa abna al ansor wa abna abna il ansor. Ya Allah, kasihilah kaum Ansor dan anak-anak kaum Ansor serta cucu-cucu atau keturunan kaum Ansor. Ini doa Nabi ya untuk kaum Ansor. Kalau sudah didoakan Nabi secara khusus begini, apalagi yang lebih penting? Bukankah ini sudah cukup ya? Fabakiyal qaumu hatta akhdhalu lihahum. Nah, kaum Ansor saat itu menangis hingga jenggotnya basah. Tangisan mereka membasahi jenggot mereka. Waqalu, lalu kaum Ansor ini berkata, radina bi rasulillahi qasman wa hazman. Kami rela Rasulullah menjadi bagian kami. Ya udah, biarin ghanimah itu kasih mereka saja, yang penting saya punya Rasulullah. Nah, akhirnya mereka menerima dengan keputusan Rasul ini. Mereka mengerti akhirnya ya, kenapa mereka tidak mendapatkan bagian itu. Nah, fahaula'il ansoru wal fudula al akhyar. Orang-orang Ansor yang memiliki keutamaan serta mereka terpilih itu, orang Ansor saja gitu ya. Hina lam yudriku maghza ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'u wa tashawwasu. Orang Ansor yang hebat itu, ketika mereka tidak memahami maksud atau tujuan dari apa yang dilakukan Rasulullah, mereka saja merasa kesal dan galau. Tapi wahina bayyana lahum sallallahu alaihi wasallam maqasidahu wa maramiyahu insyarahu wa ratubat ma'an. Tatkala Rasulullah menjelaskan kepada mereka apa maksudnya,
insyarahu wa radu wa atma'annu. Kaum Ansor ini pada akhirnya menerima dengan lapang dada dan rela serta tenang dengan keputusan Nabi itu. Walaqad kana minal mumkin ay yuqala lahum hadza hukmullah wa rasuluh fardu bihi wa sallimu taslima wa laysa lakum an tataqaddamu wa la an tatakallam. Nah, mungkin saja Nabi saat itu langsung mengatakan, ya sudah, ini hukum Allah dan Rasulnya, terima saja, jangan banyak protes. Bisa saja Nabi mengatakan begitu, tapi ternyata tidak. Nabi masih menjelaskan apa maksudnya. Wa hadza kalamun sahihun la gubara alaihi. Ini adalah perkataan yang benar yang tak dapat diragukan. Walakin hina yakunu mu'azzazan bi bayanil maqasid wal hikam wala siyama fi mawaridil istishkali wal iltibas yakunu asahha wa atamma. Gitu ya. Jadi ketika sebuah pernyataan hukum itu ya juga dikuatkan dengan memberikan penjelasan mengenai maqasid serta hikmah yang ada di balik hukum itu, apalagi di dalam hukum-hukum yang mungkin mengakibatkan adanya polemik, maka itu akan lebih baik dan lebih sempurna. Wa yakunu tasarruful lazimu ansaba wa aslam. Dan apa yang harus dilakukan itu akan menjadi lebih diterima dan lebih sesuai atau lebih relevan. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ini kisahnya Nabi Musa ya. Apakah engkau tidak beriman? Qala iya, saya beriman, tapi agar supaya saya lebih tenang lagi. Nah, itu adalah penjelasan mengenai urgensitas bagi orang yang beragama atau yang menjalankan ajaran Islam memahami maksud dibalik hukum-hukum atau ajaran Islam itu. Ya, agar supaya dalam melaksanakan ajaran lebih semangat. Gitu. Ya mungkin saja ada yang sudah semangat dalam menjalankan ajaran agama tanpa harus mengetahui tujuannya, tetapi menurut Ar-Raisuni di sini itu sangat rentan. Rentan apa? Rentan pada akhirnya dia tidak melaksanakan ajaran agama itu dengan benar atau dilaksanakan dengan tidak semangat. Jadi pengalamannya mungkin beda ya. Pengalaman antara orang yang menjalankan ajaran agama sambil memahami maqasidnya dan menjalankan ajaran agama tanpa memahami maqasidnya. Itu mungkin pengalamannya beda. Mana yang lebih baik ya semuanya tentu dikembalikan kepada Allah.